Recording in progress. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faris dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum dengan NPM 2023-510041. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang punktuasi yang sudah saya gali informasinya di beberapa referensi tertentu. Pertama, saya akan menjelaskan dari pengertiannya dulu. Pengertian dasar. Punktuasi ialah simbol atau tanda yang secara konvensional disepakati bersama oleh masyarakat pengguna bahasa lisan dalam bentuk aneka simbol atau lambang tulisan. Dasar punktuasi terdiri dari dua aspek, yakni unsur segmental dan unsur suprasegmental. Di sini saya akan menjelaskan apa itu unsur segmental ataupun unsur suprasegmental. Yang pertama saya akan menjelaskan unsur segmental dulu. Ya, yang pertama unsur segmental yaitu unsur bahasa yang dapat dibagi-bagi atas bagian-bagian yang lebih kecil yang meliputi fenom, morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, dan juga wacana. Dua, unsur suprasegmental adalah unsur bahasa yang kehadirannya tergantung dari kehadiran unsur segmental yang terdiri dari tekanan keras, tekanan tinggi atau nada, dan tekanan panjang. Dan dalam bentuk lebih luas kita kenal sebagai intonasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam punktuasi. Yang pertama, titik atau tanda baca titik. Tanda baca titik itu menyatakan akhir dari sebuah tutur atau kalimat. Contohnya yang sudah saya cari seperti di bawah ini, Bapak sudah pergi ke kantor. Nah, itu kan diakhiri tanda titik tuh. Nah, itu contoh dari tanda baca titik tersebut. Lalu kedua ada koma atau tanda baca koma. Koma atau perhentian antara yang menunjukkan suara menaik di tengah-tengah tutur untuk menyatakan perhentian antara dalam kalimat. Contoh yang sudah saya ambil seperti di bawah ini, dia sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi maksudnya tidak tercapai. Mereka bukan mengerjakan apa yang diperintahkan, melainkan duduk bermalasan-malasan saja. Itu contoh yang sudah saya ambil. Lalu di ketiga ada titik koma. Titik koma itu titik dan koma. Titik koma merupakan sebuah perhentian yang lebih lama dari koma. Maksudnya titik koma berfungsi untuk menggantikan kata hubung dan memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain. Contoh yang sudah saya ambil seperti di bawah ini. Ayah menyelesaikan pekerjaan, ibu menulis makalah, adik membaca cerita pendek. Seperti itu. Lalu di contoh keempat ada titik dua, dua-duanya titik ya. Tanda baca titik dua. Titik dua berfungsi untuk mengawali penguraian suatu kalimat. Contohnya yang sudah saya ambil, hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, hidup atau mati. Seperti itu. Di sini juga saya menjelaskan kalau tanda titik dua dipergunakan juga sebagai pengantar sebuah pernyataan atau kesimpulan. Kenyataannya adalah sebagai berikut. Bahasa Indonesia dan matematika merupakan mata pelajaran dasar, bahasa Perancis dan Jerman merupakan pilihan. Itu adalah pengantar sebuah pernyataan atau yang disebut kesimpulan di contoh titik dua. Aduh, kok 4 lagi? Ini 5 ya. Yang kelima, maaf ini agak salah ngetik tadi. Yang kelima ada tanda hubung. Tanda hubung berfungsi untuk menghubungkan penggalan kata ataupun kata ulang. Contoh yang sudah saya ambil adalah kalimat sebagai berikut.
batu permata pemberian nenek berwarna kebiru-biruan. Nah, sudah jelas ya di sini kalau tanda hubung itu sudah di situ ya. Lalu yang keenam, tanda tanya. Tanda tanya adalah salah satu tanda baca yang digunakan untuk menandakan akhir kalimat pada kalimat pertanyaan. Contoh, kenapa ular itu bisa mati secara tiba-tiba? Nah, itu kan masih pertanyaan ya. Nah, jadi itu contohnya tanda tanya. Tanda baca yang digunakan untuk menandakan akhir kalimat dalam sebuah pertanyaan seperti contoh yang saya berikan. Lalu ketujuh, tanda seru. Ya, tanda seru digunakan untuk ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Seperti yang saya berikan contoh di bawah ini adalah contoh penggunaan tanda seru pada kalimat perintah. Dilarang masuk. Seperti itu ya kalimat perintah. Nah, itu diakhiri dengan tanda seru karena yaitu kalimat perintah yang menyatakan berupa seruan atau perintah yang menggambarkan ya seperti itulah dilarang masuk. Oke, kalau dari contoh-contoh macam-macam punktuasi hanya itu yang saya dapat atau saya pelajari dan sini saya mendapat kesimpulan bahwa dari berbagai macam sumber yang telah saya baca, maka penggunaan tanda baca perlu untuk dipahami dan dipelajari lebih detail agar penggunaan tanda baca pada karya ilmiah yang akan kita buat nantinya akan menjadi benar dan mudah dipahami oleh orang-orang yang akan membaca karya tulis kita. Terima kasih. Oke, sekiranya cukup segitu saja. Terima kasih untuk sudah mendengarkan ini materi yang sudah saya ringkas. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.